Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali membahas film dari Jepang yang berjudul Yakuza Apocalypse. Dan film ini juga dibintangi oleh orang Indonesia yang bernama Yayan Ruhian atau biasa dikenal dengan Madok. Cerita di film ini tentang kelompok Yakuza yang diketuai oleh seorang vampir. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film ini dimulai dengan diperlihatkan seorang pemimpin Yakuza bernama Kamiura. Saat itu ia sedang bertarung seorang diri melawan seluruh anggota geng. Ia mampu membunuh satu persatu anggota geng hanya dengan berbekalkan sebuah katana. Sampai akhirnya ia ditembak oleh pemimpin geng tersebut. Tapi anehnya ia tidak mati. Sampai akhirnya ia mampu mengalahkan pemimpin geng tersebut. Beberapa hari kemudian, kita diperlihatkan dengan Kamiura yang ternyata dia adalah pemimpin Yakuza yang dihormati. Ia juga punya prinsip untuk tidak melukai warga sipil. Sampai pada suatu hari saat di pemandian, ada seorang pria bernama Kageyama yang melihat tato milik Kamiura. Dan ini menyebabkan Kageyama tertarik untuk bergabung dengan kelompoknya Kamiura. Dan singkat cerita, Kageyama pun bergabung dengan kelompok Kamiura ini. Tapi ia malah diejek karena ia tidak mempunyai tato. Kageyama pun beralasan bahwa kulitnya sangat sensitif dan ia tidak bisa jika harus memiliki tato. Suatu hari kelompok Kamiura mendapatkan info bahwa terjadi pemerkosaan di suatu tempat. Kageyama dan beberapa temannya langsung bergegas ke tempat tersebut dan mereka menyelamatkan seorang wanita bernama Kyoko. Kamiura pun menyuruh agar wanita tersebut dibawa ke rumah sakit. Dan pada malam harinya, Kamiura mengajak Kageyama untuk minum-minum bersama. Tapi saat sudah minum, Kageyama memuntahkan minuman itu karena ia mengetahui bahwa itu adalah darah segar dari manusia. Tapi karena ia tidak mau mengecewakan bosnya, ia lalu memesan minuman itu lagi dan meminumnya sampai habis. Keesokan harinya saat Kamiura berjalan-jalan di kota, ia dicegat oleh seorang pembunuh bayaran bernama Killer. Lalu tiba-tiba Kamiura diserang oleh seseorang dari belakang yaitu Kyoken yang diperankan oleh Yayan Ruhian. Sedangkan Killer langsung menembak dua warga sipil yang bersama Kamiura. Dan dua warga sipil itu langsung mati. Dan melihat hal itu Kamiura pun marah dan menyerang Kyoken. Tapi sayangnya Kamiura bukan tandingan dari Kyoken. Pada akhirnya ia pun kalah dan jatuh tersungkur. Tak lama kemudian Kageyama datang dan sebagai anak buah yang baik, ia pun membantu bosnya untuk melawan Kyoken. Tapi sayangnya Kageyama juga dikalahkan dengan mudah. Setelah itu Killer menembak Kamiura dengan senapan listrik, lalu Kyoken mencabut kepala Kamiura. Semua itu mereka lakukan agar Kamiura bisa mati, karena jika Kamiura tidak dibunuh dengan cara seperti itu, ia tidak bisa mati. Hal itu dikarenakan dia seorang vampir. Mereka pun mengambil sampel darah milik Kamiura, dan tak lama kemudian datang seorang wanita yang merupakan orang kepercayaan Kamiura. Nah, wanita ini yang menjadi dalang pembunuhan Kamiura. Setelah orang tersebut pergi, Kageyama dikejutkan oleh kepala Kamiura yang masih bisa berbicara. Kamiura pun menggigit Kageyama agar Kageyama bisa menjadi vampir dan membalaskan dendamnya. Dan setelah digigit Kamiura, sekarang Kageyama menjadi vampir dan juga ia memiliki tato yang sama yang dimiliki oleh Kamiura. Di sisi lain, para pembunuh Kamiura pergi ke kedai minum tempat Kamiura biasa minum. Tujuan mereka adalah mencari Hogen, yaitu milik kedai tersebut. Tapi mereka tidak menemukannya, dan mereka malah menemukan kelas merajut di bawah tanah. Dan saat mereka berada di kelas tersebut, muncul manusia kappa yang berbau sangat busuk. Manusia kappa itu menceritakan tentang Kamiura yang merupakan kelompok vampir Yakuza. Keesokan harinya, terdapat sekelompok Yakuza yang menyerang warga sipil. Melihat hal itu, Kageyama marah dan mengejar semua Yakuza itu. Tapi setelah itu, Kageyama merasa seluruh tubuhnya sangat panas. Bahkan telapak tangannya pun hingga memerah sampai-sampai ia mencoba memasak telur di telapak tangannya tersebut. Dan semua itu terjadi karena sebagai vampir, ia kekurangan asupan darah manusia. Dan karena itu, Kageyama malah menggigit pria yang diselamatkannya, yang menyebabkan pria itu menjadi vampir juga. Lalu pria itu pun menggigit warga yang lain hingga virus vampir menyebar di kota itu.
Sementara itu Kageyama yang sedang menjenguk Kyoko di rumah sakit sempat berpikir untuk meminum darahnya Kyoko. Namun Kageyama tidak tega dan lari dari tempat itu. Tapi Kageyama malah bertabrakan dengan seorang suster sampai akhirnya ia menghisap darah dari suster itu. Tak lama kemudian, Kageyama pun bertemu dengan Hogen. Dan di sini ternyata Hogen juga sudah mengetahui tentang Kamiura yang seorang vampir. Hogen pun mengajarkan Kageyama cara menghisap darah manusia yang benar. Setelah itu, Hogen memberi surat dari Kamiura yang dititipkan kepadanya untuk diberikan kepada penerusnya kelak. Tapi saat Kageyama membuka surat itu, ternyata isinya hanyalah kertas kosong. Sepertinya Kageyama harus memecahkan sendiri pesan dari Kamiura. Di sisi lain, anggota Yakuza yaitu Kapten, Aratetsu, dan Angus mendatangi sebuah tempat perjudian. Mereka ingin menghentikan perjudian di tempat tersebut karena tidak terima jika ada perjudian di wilayah mereka. Tapi ada seorang gadis SMA yang malah menantang Angus untuk memukulnya sekuat tenaga. Tapi tak lama kemudian, datang seorang suster yang merupakan korban gigitan dari Kageyama. Mereka pun menyadari bahwa semua orang di tempat itu adalah vampir. Sementara itu, Kageyama menemui seorang anak yang ayahnya menjadi korban saat peristiwa pembunuhan Kamiura. Anak ini bernama Masaru. Lalu Kageyama menawarkan agar Masaru balas dendam. Tapi Masaru merasa ia tidak terlalu kuat hingga ia tidak mampu untuk balas dendam. Kageyama lalu menggigit Masaru dengan tujuan agar ia menjadi vampir. Masaru pun menghadang para anggota Yakuza yang pulang dari tempat perjudian tadi. Ia tahu bahwa tangan kanan Kamiura yang kini menjadi kapten terlibat dalam pembunuhan ayahnya. Tapi beruntungnya mereka semua bisa kabur. Keesokan harinya, terlihat keadaan kota yang makin kacau karena virus vampir, di mana hampir seluruh orang kini sudah tertular. Sedangkan di sisi lain, Kageyama mendatangi markas Yakuza untuk menyerang. Dan tak lama kemudian, muncul Kyoken dan Killer. Kageyama pun bertarung melawan Kyoken. Tapi saat Kyoken hampir menang, tiba-tiba muncul bom dinamit dan kemudian mereka semua bersembunyi untuk berlindung. Tapi ternyata bom itu hanyalah prank. Ternyata itu semua adalah ulah dari Hogen untuk membantu Kageyama bisa kabur dari sana. Hogen membawa Kageyama ke markasnya. Dan di sana surat kosong milik Kamiura terkena api dan muncul tulisan yang bertuliskan berani nekat. Di lain tempat, Kyoken sedang melakukan transfusi darah milik Kamiura. Itu semua dilakukan agar ia menjadi vampir dan menambah kekuatannya. Sementara itu di pinggiran kota, terlihat seseorang dengan kostum katak yang bernama Kairo. Saat itu ia dihadang oleh anggota Yakuza. Kairo lalu menuju ke kelas merajut dan bertemu dengan Kappa dan Killer. Dan ternyata Kappa adalah sahabat lama dari Kairo. Setelahnya mereka berdua yaitu Kairo dan Killer menuju ke kota. Mereka mendatangi bentrokan antar warga yang terkena virus vampir melawan anggota Yakuza. Kairo lalu mengejar mereka semua hingga mereka semua kabur. Setelah itu, Kairo bermaksud untuk membunuh Masaru, tapi Kageyama muncul dan mencegahnya. Ia meminta agar Masaru bisa membalaskan dendamnya dan setelah itu, Kairo bisa bertarung dengannya. Lalu Masaru pun mendatangi Kapten dan mengayunkan Kappa ke kepala Kapten dan Kapten pun mati seketika. Kageyama dan Kairo bertarung setelah itu. Tapi tiba-tiba datang Aratetsu dan Angus yang membawa mobil senjata. Mereka lalu menembaki Kairo dan setelah itu melindas Kairo dengan mobil. Tapi ajaibnya, Kairo ini tidak mati dan malah menyerang Angus.
Setelah itu mereka membagi tugas. Aratetsu menghadapi Killer, sedangkan Kageyama menghadapi Kairo. Aratetsu lalu beradu tembak dengan Killer, sampai akhirnya mereka berdua sama-sama mati. Dan di sisi lain, Kairo membuka topengnya, dan di sini kita bisa melihat wajah asli dari Kairo yang ternyata juga Kata. Kageyama lalu mencoba menyerang Kairo, tapi ia terkena semacam genjutsu. Angus pun yang bermaksud membantu dengan melempar granat juga terkena genjutsu yang menyebabkan dirinya meledak. Melihat hal itu, Kageyama marah dan menyerang Kairo. Dan di sini Kageyama mengetahui kelemahan Kairo yang ada pada pusarnya. Kageyama lalu menyerang pusar Kairo dan mencabut plaster pada pusar Kairo. Dan Kairo pun kalah. Lalu tak lama kemudian Kyoken datang untuk menantang Kageyama. Yang lalu Kyoko datang menghampiri Kageyama dan menawarkan darahnya untuk dihisap. Itu semua karena Kyoko tahu bahwa Kageyama pasti kalah jika harus berhadapan dengan Kyoken yang sekarang adalah vampir. Mendengar hal tersebut, Kyoken menawarkan satu pertarungan yang adil dan sangat greget, yaitu mereka akan adu pukul sampai ada yang kalah. Tapi sesuai dugaan, karena Kyoken bukan karakter utama di film ini, maka dia kalah. Setelah itu muncul Kairo dalam bentuk raksasa, dan Kageyama berubah ke mode vampir sepenuhnya, dan film pun selesai.